Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat perusahaan Indofood. Perusahaan Indofood didirikan pada tahun 1968 dan perusahaan Indofood telah menjadi raksasa makanan dan minuman di Indonesia dengan produk ikoniknya adalah Indomie. Perusahaan ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat karena dengan kualitas produk yang tinggi dan cita rasa yang baik. Dari mie instan hingga produk olahan susu, Indofood terus berinovasi untuk memenuhi selera konsumen. Selain sebagai produsen makanan, Indofood juga peduli pada kesejahteraan petani. Dengan program pemberdayaan, Indofood membantu meningkatkan kehidupan petani dan memastikan pasokan bahan baku berkualitas. Nah, Indofood adalah perusahaan makanan yang sukses di pasar internasional dengan produk-produk yang berkualitas dan berkomitmen terhadap keberlanjutan. Indofood telah menjadi pemimpin di industri makanan dan minuman, dan produk-produk Indofood itu selalu menjadi andalan bagi masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan hybrid organization pada perusahaan Indofood. Sebagai industri makanan dan minuman di Indonesia, produk Indofood itu berkomitmen berinovasi dan selalu melakukan keberlanjutan dengan terus mengembangkan produk-produk yang baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dan menerapkan praktis bisnis ramah lingkungan, Indofood telah berhasil menjadi pemimpin pasar yang inspiratif. Tidak hanya sekedar perusahaan makanan, Indofood telah menjadi bagian tak terpisahkan bagi masyarakat Indonesia dengan menyediakan produk-produk berkualitas yang terjangkau, mendukung berbagai program sosial. Indofood telah berorientasi pada nilai-nilai sosial. Indofood tidak hanya meraih kesuksesan komersial, tetapi juga mendapatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurul Amanda dengan NIM 122190144. Pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk menerapkan three bottom line melalui 3 pilar berkelanjutan. Yang pertama, tangguh dalam produk pangan. Tangguh dalam produk pangan menghadirkan produk yang aman dan berkualitas untuk masyarakat. Yang kedua, ada perlindungan lingkungan, yang dimana menggunakan lebih dari 65% energi terbarukan, menerapkan praktik perkebunan berkelanjutan, dan mengelola limbah dengan baik. Yang ketiga, tumbuh bersama karyawan dan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan berkontribusi pada komunitas lokal. Selanjutnya, ada beberapa aspek nyata dari triple bottom line di PT Indofood, yaitu penggunaan energi terbarukan. Saat ini, Indofood mengoperasikan lebih dari 65% kegiatan yang bisnisnya menggunakan sumber energi terbarukan, seperti panel surya dan biomasa. Dan juga ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung keberlanjutan lingkungan, yang juga mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia dan peningkatan nilai sosial dalam rantai pasokan. Indofood juga menerapkan etika atau CSR. Salah satunya komitmen terhadap berkelanjutan dalam pengolahan kelapa sawit, mengingat kelapa sawit sebagai bahan baku utama mereka. Indofood bergabung dengan RSPO untuk memastikan pasokan kelapa sawit yang digunakan bebas dari deforestasi atau bisa disebut juga dampak lingkungan negatif, serta mendukung kondisi kerja yang adil bagi petani dan pekerja yang lainnya. Program ini mencakup audit berkelanjutan yang ketat di seluruh rantai petani dan pekerja, termasuk tingkat petani yang kecil. Meskipun tantangan dalam memastikan transparansi dan kepatuhan penuh terhadap standar ini, upaya Indofood telah menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial, dan juga berkontribusi pada peningkatan reputasi perusahaan di mata konsumen yang semakin peduli pada isu-isu yang terkait etika dan keberlanjutan. Indofood menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, mulai dari persaingan ketat di pasar makanan dan minuman dengan pemain lokal yang
pemakaian lokal dan global, hingga fluktuasi harga bahan baku seperti gandum dan minyak kelapa sawit yang mempengaruhi margin keuntungan. Selain itu, perubahan regulasi pemerintahan, terutama terkait kebijakan harga pangan, lingkungan, dan labelitas produk, juga memberikan dampak yang negatif. Konsumen yang semakin sadar akan kesehatan dan keberlanjutan mendorong Indofood untuk berinovasi dengan produk yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Di sisi lain, perusahaan harus menanggapi perubahan tren global dalam produk pola konsumen dan